Kalau orang Indonesia masih nggak ngerti juga ini, bodoh Anda, tolol. Ya, bahwa ini adalah strateginya Sandiaga Uno ya untuk mendirikan khilafah. Kenapa harus pakai nama-nama yang berbau Islam dan berbau Arab ya? Nggak boleh makan babi, tapi ya makan tempe boleh. Makan tempenya janda boleh, tempenya anak kecil boleh dimakan. Babi haram, bipang haram, tempe halal, kan kurang ajar kan? Artinya Makanya mereka itu weak itu tadi dari awal saya bilang. Ya tempe itu halal, yang penting sudah disyahadatin, Pak. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 oh lala bebe. Kalau orang Indonesia masih nggak ngerti juga ini, bodoh Anda, tolol. Ya, bahwa ini adalah strateginya Sandiaga Uno ya untuk mendirikan khilafah. Kalau pendeta-pendeta masih nggak ngerti ini juga tolol. Ya memang pendeta cuma dagang doang, taunya cuma duit perpuluhan doang, nggak ngerti beginian. Ya bahaya sekali Anda. Ketika ada yang teriak, Anda nggak berani, kejang-kejang. Kenapa harus pakai nama-nama yang berbau Islam dan berbau Arab? Ini kan bangsat biadab. Emang itu bahasa Indonesia? Nah, kesepakatan kita bukan bahasa kita adalah bahasa Arab loh. Kesepakatannya kalian dulu itu bukan bahasa Arab loh, bahasa persatuan loh. Iya betul. Nah, termasuk ketika di masjid-masjid terus sembayangnya pakai bahasa Arab, sebetulnya itu melanggar undang-undang loh. Mau berdoa aja kudu pakai bahasa Arab loh. Ya orang kita juga nggak semua ngerti Pastor. Orang Islamnya sendiri juga nggak ngerti bahasa Arab yang gimana betul. Repot. Orang Arab ngomong Arab sangkanya lagi doa, padahal dia lagi menjelaskan masalah apa gitu. Terus Lagi caci maki, Pak. Iya, dia lagi caci maki, dia bilang amin, amin. Tapi bagi Islam Muhammad itu junjungan yang mulia, istrinya 23 bangga mereka. Dan mereka ingin berlomba-lomba, ingin seperti nabinya. Sementara para wanita disakiti, dilecehkan demikian rupa, babi nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh makan babi, tapi ya makan tempe boleh. Makan tempenya janda boleh, tempenya anak kecil boleh dimakan. Ya kan, nah, disedot-sedot sama Muhammad kan, boleh dibangga-banggakan lagi. Nah, kurang ajar kan? Nah, itulah sebetulnya membuat satu terminologi wisata halal saja itu sudah melanggar konstitusi negara Indonesia yang menciptakan itu dan lagi membuat undang-undangnya kan dibikin undang-undangnya wisata halalnya itu kan. Itu harus masuk penjara itu Sandiaga Uno itu. Harus masuk penjara itu Pak Sandiaga Uno. Wah itu nggak main-main itu. Keras itu. Wah ini tugasnya Galarua. Kita teriak. Ya. Tugasnya Galarua. Babi haram, bipang haram, tempe halal kan kurang ajar kan? Tempe diharamkan, babi diharamkan, tempe dihalalkan. Jadi Pak, jadi yang urusan tempe tadi itu Pak, jadi ini kan dari 1,6% itu Pak, boleh dicek lah Pak, 1% itu di Jawa Barat, dan Jawa Barat itu di puncak Pak, 1%. 1% itu di puncak Pak, 2,3% DKI Pak. Nah, berarti ada berapa di seluruh Indonesia? Ya, Bali itu nggak sampai 0,01% Pak. Bahkan ya. Provinsi yang hukumnya syariah nggak ada 0,0001%-nya Pak. Jadi memang mereka wisata halalnya kenapa diributin di Danau Toba, di Bali, kan lucu ini Pak Sandiaga Uno saat ini. Ya. Jadi atau kita mau bilang begini lagi lah. Berapa sih dari 1,64% yang dimasukin menjadi belanja negara? Tapi kan hanya di puncak, Pak. Jadi apa yang mereka berikan juga nggak berarti banget tuh bagi PAD Jawa Barat, Pak. Jujur aja, Pak. Atau definisi halalnya beda, Pak. Artinya makanya mereka itu weak itu tadi dari awal saya bilang. Ya tempe itu halal, yang penting sudah disyahadatin, Pak.
Iya, makanya di negara mereka sendiri kan boleh Pak perbudakan Boleh, seks Pak. bahkan ada perbudakan seks, Pak. Jadi itu dia mau buat ke Indonesia dan lucu. Ya, Lobbynya kok masuk ke Menteri Pariwisata Pak. Lobby week ini Pak. Kan ini aneh. Kenapa para pejabat kita nggak ada yang mengerti gitu loh? Lo kemana aja? Sementara sementara gini lah kalau kita mau pleset jauh lagi. Apa sih yang menyebabkan Apolinaris Darmawan kemarin masuk sel? Gara-gara hanya bilang berargumentasi, buang aja satu paham itu dari Indonesia. Kan itu ya, yang diucapkan masuk sel 5 tahun. Ini ada yang bilang bubarkan Indonesia tuh nggak ada yang ribut tuh. aman-aman aja. Nah, kan kurang aja Aman-aman itu. aja. Jadi kan nggak jauh beda seperti yang dialami KC Pak. Ya, Kalau dia berita bohong, yang bohong itu siapa? Yang kitab kuningnya dibacanya yang apa bohong. Muhammad KC yang dibahas? Kitab kuningnya yang bohong kan. Muhammad Kacau hanya Nah, membacakannya kan. tapi bukan KC yang berbohong Pak. Tapi kenapa itu yang dipersangkakan? Ini Ya. ngapain aja nih? Ini ngapain aja nih pengacaranya? Pamer-pamer lagi bilang udah ke sana ke sini. Kita butuh KC itu pembantaran, cek efek dari makan tinja itu apa misalnya Pak. Kan betul Pak. Mungkin dia pamerin itu mata pelupuknya sudah sembuh kembali. Sudah seperti biasa. Kan dipamer-pamerin nih Pak. Di sana nih, di tempatnya yang baru. Loh, itu kan di kasat mata dia sehat. Coba cek dong. Pengaruh dihajar matanya itu apa? Saraf-sarafnya harus tertulis secara dokter yang periksa. Ini nggak pernah di visum, nggak ada surat-surat visumnya dipamer-pamerin. Efek dari tulang rusuk atau apapun yang diisukan, mana kerja pengacaranya, mana surat-surat bahwa si KC itu sehat pasca dikasih makan tinja, bukan berdasarkan ngomong. Dokter yang berhak, karena ini kasus hukum Pak, dokter yang berhak menulis itu semua. Tapi whatever, kita kan sudah di luar itu, lu jalanin aja. Nah, sekarang dia sibuk-sibuk sekarang. Orang Muki dibilang suruhan Pak Paulzang. Sayang MKC juga komen-komen kan. Aduh ini makanya. Tapi biarlah Pak, biar itu berlalu. Sekarang kita kita Uber aja nih Pak. 164% itu secara nasional berapa rupiah? Maaf kata nih, untuk Jawa Barat aja uang itu tidak berarti satu provinsi loh Pak. Ya. Mungkin untuk Kabupaten Bogor berarti saya kira nggak juga tuh Pak. Yang 1% itu Pak. Dari kedatangan mereka itu di sana itu di puncak itu untuk seks halal itu dengan bersembunyi di kawin kontrak dan lain-lainnya. Tapi di sana kan ada satu ormas politik yang mayoritas menangnya di situ Pak, di Jawa Barat. Kenapa dia urusan yang lain-lain, tapi di tempat dia menang, itu nggak dipeduliin. Jadi yang haram itu apa? Standar haram itu ternyata nggak ada, Pak. Standar haram dalam ajaran mereka itu nggak ada, Pak. Mereka bilang, Pak, begitu banyak orang korupsi, ya kan, bahkan di kabupaten, di provinsi yang sudah syariah, tidak ada tuh pejabat yang dipotong tangan. Kalau kita bilang seharusnya gubernur yang kemarin tertangkap tangan, itu harus dipotong tangan, gubernur yang tertangkap tangan, Pak. Kenapa giliran gubernur dibawa ke Jakarta prosesnya? Kenapa giliran masyarakat setempat yang kecil yang tidak punya apapun dicambuk, Pak? Kan lucu, Pak. Jadi standar haram itu tidak ada sesungguhnya, Pak. Ini bias. Jadi standarnya itu seturut dengan apa yang mereka mau. Kan lucu, Pak. Ini coba hamar katanya haram. Hamar itu kan minuman keras haram. Boleh dicek mau ke tempat-tempat hiburan, siapa sih yang lebih banyak masuk ke tempat-tempat begituan, yang minoritas apa yang mayoritas, betul nggak Pak? Jadi yang begini-begini standarnya nggak ada. Tetapi kenapa menteri sekelas Sandi Uno kejebak dalam membuat wisata halal? Coba lihat Raja Arab kemarin yang bawa 1.000 orang lebih ke Bali itu ngapain coba Pak? Ya itu mana yang halal, mana yang haram? Kan unik. Yang mereka bilang haram itu hanya untuk makanan doang, Pak. Emangnya uang dari hasil korupsi mereka makan haram nggak? Jadi kan lucu, Pak. Hanya daging babi aja yang diurusin haramnya, Pak. Jadi kan nggak fair, Pak.
Gitu dulu Pak, itu banyak yang rese gitu Pak. Saya kira bukan masalah babinya, Pak. Makanya tadi bilang Sandiaga Uno apa terjebak? Enggak, dia sengaja, Pak. Memang Sengaja ya. disebut mereka itu pendekatannya itu dengan cara yang licik sekali, Pak. Aduh. Mereka pelan-pelan. Pertama misalnya nih, ya, membuat SKP 3 menteri, ya kan? Terus bikin peraturan tidak boleh mengubah agamanya orang lain. Nah, coba ini saya remove dulu ya, Pak Raja Uti. Nah, Iya. saya remove, saya tunjukkan ya bagaimana mereka melakukan cara-cara licik untuk menggeser dan memframing orang-orang Indonesia dengan cara-cara yang licik dan orang Indonesia bodoh mau dibegituin. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.